Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi mashabihil umam. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, hadir majelis mulia, majelis malakib dalam suasana mendung ya. Mendung. Iya. Gerah. Iya. Ada sumuk. Apa sumuk? Mudah-mudahan setelah ini hujan besar ya. Amin. Beradem. Lali sote. Lali sote sudah. Nah, ya, maksudnya mah pasangan dia biar. Bolak-balik ke langkah pugu. apes maning beca. Ini bulan Safar. Safar ya, menjawab Safar. Safar beda kalau bahasa Safar itu ya logat dari Safar dari kata sifrut artinya nol. Karena orang Arab itu sebelum masa Islam itu mereka tidak melakukan kegiatan perang, Bulan Safar itu bulan yang diharamkan perang. Iya, Safar jadi mereka senjata itu disimpan di gudang, ya, di gantung. Makanya dengan masih 0-0 tidak membawa senjata. Nah, Safar sendiri bulan di mana orang Jawa gawe apem, apa hubungannya gawe apem? Yang paling enggak ada cirinya ya setiap bulan ya. Bulan Muharram apa ya? Bulan Safar gawe apem kan orang dahulu begitu. Ya mungkin katanya apem itu dari kata afun artinya minta maaf, afun apem ya. Minta afun katanya sudah kali jaga katanya bikin cuma apa mesin modelnya priwe orang paham apa mesin bergenuk ya apa mesin anak gulai ya mesin kotak Apa nasi ulu Oh, aung. Rese. jadi iya memang ada apa ya sepenting aja kau salah cerita. Tapi dalam katanya bulan Safar itu wong hajatan sepi ya katanya bulan tidak baik untuk melakukan hajatan. Makanya itu bukan berlaku sekarang saja. Zaman dulu zaman Nabi 1400 tahun yang lalu itu sudah. Jadi keyakinan seperti itu, tahayul seperti itu sudah ada. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim itu berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala hammata wala safar. Artinya apa? La adwa tidak ada yang menular menjangkiti. Dalam keyakinan Islam tauhid ilmu tauhid penyakit itu tidak menular. Tidak menular, hanya merembet. Jadi kalau dalam konsep tauhid Islam bahwa penyakit itu ya kena dewek-dewek, kena sendiri-sendiri, bukan menular. Kalau menular itu yang pertanyaannya, yang pertama tertular siapa ya beli? Ya beli. Begitu kalau pertama yang nular siapa? Gitu. Jadi bahwa penyakit itu tidak menular, tetapi dalam beberapa hadis Nabi juga menyarankan orang jangan terlalu dekat-dekat dengan orang kena penyakit lepra. Walaupun penyakit tidak menular, tetapi nanti orang yang keyakinannya lemah bisa berbahaya. Ya beli, maka para kenal penyakit menular beli. Pada hakikatnya beli enggak, tapi dia keyakinannya kurang kuat jadi terpengaruh.
terpengaruh sugesti, istilahnya sugesti seperti itu. Jadi kedua, wala hamata, hama itu gentayangan, roh gentayang. Zaman 1400-an udah bahwa tidak ada namanya roh gentayangan. Roh hayat itu mah yang anu pantura ya beliau. Lebih hebat dari pasukan Kopassus ya. Anggo lekton jadi. Anggo cinta ya beliau kena angin pantura ya beliau kuat ya beliau. Orang masuk angin. Iya, Kopassus mah sepatu ya beliau kos kaki mangurung ya. Mangurang kepan ya beliau. Jaga gue ya. Tapi roh hayati pantura mah orang ya beliau. Iya. Kuat. Tekan di mana? Roh gentayang. Anak yatim. Kalau roh sudah berpisah dari raga, maka dia ada tempatnya masing-masing. Yang umum masuk ke alam bar. Walaupun ada riwayat begini, saya baca beberapa kitab, diantaranya bahwa roh itu katanya kalau masih 1 minggu itu masih diberi izin pulang. Masih diberi izin 40 hari, 100 hari Jumat, hari raya termasuk roh itu diberi jam besuk. Jam besuk nengok rumahnya, nengok keluarganya pada hari-hari tertentu. Iya, hari libur ya. Diberi jatah hari libur. Tapi ya yang lain mengatakan bahwa roh ya sudah terpenjara di alam barisan sana. Jadi tidak ada maunya roh gentayangan. Karena mati beli wajar gombal. Nah, roh sudah punya urusan masing. Belum mungkin lolos di malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir ya bro. Anu roh lolos iya. Jadi sudah. Biasanya yang menyerupai itu bangsa jin, setan, walihi, wasobihi, ajmain. Yang tujuannya menggoda, meruntuhkan keyakinan umat Islam. Oh, masih anak, masih rajin. Kemudian yang ketiga, wala sofaro, dan tidak ada. Ini ketika memanai sofar itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dulu orang Arab itu ketika bulan Muharram sofar itu dimuliakan. Mereka bulan Muharramnya nggak usah, nanti aja mundur, acaranya mundur bulan sofar. Yang kedua, bahwa ulama menjelaskan tidak ada apes sial di bulan Sofar. Tidak ada. Semuanya baik-baik saja. Adapun kalau Allah menurunkan bencana, ya tidak berkaitan dengan bulan Sofar. Artinya bulan Sofar itu bulan memang bencana. Enggak. Artinya kalau bencana mah kapan saja ada. Cuma dalam buku Amaliyah Mursyid guru kita Pengeres Abaos ada amaliyah sholat Rebo Wakasan, sholat Rebo terakhir bulan Sofar yang jatuh insya Allah Rebo depan. Namanya sholat lidafil pakai fa lidafil, makanya doanya Allahumma ya dafi'al, makanya wazan fa'ilun ya dafi'al, artinya wahai zat yang menolak baliyat bencana. Allahumma ya dafi'al balma, doa aku kan Allahumma dfa, ya Allah tolaklah dari kami. Ada amalan namanya sholat Rebo Wakasan, dilaksanakan kalau kita mah pagi ketika sholat Isya. Nah, saat acaranya seperti sholat isti'anah setiap pagi 4 rakaat, 2 rakaat Ina atau setelah Fatihah, ina atau ina berapa? 17. Kul huwa 5 falakan subsan bisa. Siji-siji. Salam. Pak, bagi nanti Rebo silakan yang mau ikut di sini, Ustaz Daud, atau di masjid. Yang mau ikut dikir semalam suntuk bersama pewakil di rumah Mas Taji silakan. Nanti Rebo Wakasannya. Ini mentornya Pak Wakil nanti. Ya, beliau udah siap-siap menemani ya. Asal tumpeng. Ya. Tumpengnya nanti jangan dimakan di sana, dibawa ke masjid. Dibawa sholat isya. Ya, sholat isya di masjid ya. Jamaah setengah 6 sampai jam 6 ditunggu.
Jadi di sana dikisahkan bahwa setiap tahun seorang ulama bernama Syekh Fariduddin Sekar Janji menyatakan bahwa pada bulan Safar yaitu Rebo terakhir Allah menurunkan 320 bala. Belum 320.000. 320 pada Rebo Wakar. Oleh karenanya pada saat itu sangat layak pas sesuai kita memohon supaya tolak bala. Walaupun ada hadis begini, inna likulli yaumin nahsan. Sesungguhnya setiap hari itu ada apesnya. Bener beli sampean anak apesnya beli? Bener. Koreknya temu-temu anak singgah. Wah. Pengen rokok keder ya. Bener beli ya Pak. Apes harian. Ciri menang bae sering gawe korek. Iya. Rokok temu-temu celong siji ya beli. Enggak, itu bukan apes sedekah ya. Nah, pasti ada apesnya ya enggak? Entah kepaduk ya beli, entah kelilipan tiap hari masih ada ya enggak? Iya, iya. Yang ngojek orang narik-narik ya beli. Udah biasa ya beli. Lah kasih ngomong apesnya ada setiap hari itu. Terus Nabi bilang fadfa'u nahsadzalika liyau bisodako. Maka tolaklah apesnya hari itu dengan sedekah. Sedekah ya sedekah dengan barang. Ada hadis lain bahwa senyum ge sedekah. Orang lah kasih gue sedekah sih beli. Segaking ge laka ya beli. Senyum bela. Senyumnya pinggir dah. Cenah hari cenah. Eta, hari sedekahku nanti apa? Apa? Hari sedekahku. Sedekahku. Sedek-sedek. Nah, ada lagi zikir juga sama seperti sedekah. Zikir sedekah, senyum sedekah. Itu sing beli duwe barang sing nganggo dinekna. Nah, harusnya cukup lah zikir bela. Orang sedekah begitu mah ya enggak. Salat duha juga sedekah. Jadi begitu. Jadi apesnya paling enggak apes setiap hari kita sholat. Sedekah memberi apa saja. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita laksanakan amaliyah tahunan sholat Rebo Wekasan pada Rebo terakhir. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa apapun bahwa bulan Safar bulan pembawa apes, tidak boleh. Semua bulan adalah baik. Hari adalah baik. Semua tahun adalah baik. Bersyukur kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, walaupun kadang kalau sampean bakal diuji nikmat sengsara setitik, nikmat kok hilang kabeh. Bener beli Pak? Umum. Iya. Oleh duit seminggu, orang oleh duit sedina. Kayak kiamat, bener beli? Benar. 6 dina dagangannya payu, sedina ora payu, perasaan langit ora peruntuh. Ambrek lah. Iya. Jadi meriange karo sehate, akeh meriange apa akeh sehate? Akeh sehat, akeh meriange. Lipet temen gini. Iya. Ilat biasa makan gaplek. Akeh sehate, meriang mah sedelat ya, tapi ketika sakit seakan-akan apa? Hilang kabeh. Padahal Akeh meriange. nikmat sakit itu adalah sebagai pembanding. Pembanding apa? Enaknya sehat. Jadi kalau ketika sakit, alhamdulillah sehat itu enak. Iya. Bakal lara untul kata paman sahabat, kalau sakit jangan langsung ke dokter. Pikir dulu, banyakin ingat dulu kepada yang membuat Allah Subhanahu zikir yang banyak 3 hari belum perlu sholat dulu 3 hari 3 malam Ragat ya Pak. Kalau mau ya sana di MTKN Ad-Darajah di Raden Jejeng ya, Raden Hasidian itu kalau manakibah setiap malam Senin. Terus setelah manakiban, itu manakiban nggak boleh ada ini minuman, rokok nggak boleh, sana ketat di Kanjeng Sunan Mulia Rasa. Terus setelah manakib, dikir sampai fatwa, dikir sampai, tapi jaminan top chair, top
talk chair. Duduk bokongnya gemper duduk. Jaminan talk chair kata beliau. Jadi sehari semalam itu tidak tidur. Jadi tidur nanti. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, Pangarsa Abah bersabda, jadi kalau sakit, zikir dulu selama 3 hari itu. Aktivitas biasa zikir, kalau 3 hari sudah tidak sembuh, baru ke dokter. Bahkan Abah dulu ketika menakib daunnya begini, kalau sakit, sholat. Karena Nabi itu kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, sholat. Usuli sunata pengen waras. Rokaat ini dewekan lillahi. Iya, dewekan sih sembayangnya beliau. Ya tambah dewekan ya beliau. Bukan tanah sumbatu ya beliau. Usuli sunata pengen waras. Rokaat ini lillahi. Dikir yang keras, sebelum dikir sudah siapkan air, sebelum sholat dikir sampai berkeringat tiupkan, terus ini. Jadi sebenarnya dikir yang amaliyah yang tadi oleh guru kita itu sebagai semua udah komplit lengkap. Tapi kadang musuhnya lebih berat, jinnya lebih hebat. Iya. Jin itu masuk itu ada 2 cara, ada 2 sebab. Pertama dia merasa terganggu, kedua ada ngongkon, masih ngiri. Nah, amaliyah yang kita standar itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia lebih hebat, dia bisa masuk. Nah, amal itu sebenarnya semua sudah cukup. Tinggal kalau zikirnya kurang tambah. Sholat sunnahnya, mandi malamnya, khotaman, manakib pasti keluar. Tapi kadang kita malas, kurang ya. Maka kita butuh bantuan orang pintar. Orang yang hebat untuk mengeluarkan itu. Jin itu memang salah satu tugasnya adalah jin yang nakal, setan, maksudnya adalah merusak keimanan manusia. Suatu hari ketika di majlis manakib seorang wali itu ya duduk, ya ada santrinya dipentung. Pentung santri teman. Waduh guru, kalau kita dipentungin aja. Wah, pentungin. Kata gurunya itu, saya nggak mentung kamu sebenarnya, mentung setan yang lagi nongkrong. Jadi setan itu dia akan nongkrong di punggung kita, seperti dia naik, kita naik kuku. Jadi nyetir kita. Jin itu nyetir kita, bisa gitu. Hanya kita banyak pikir, banyak menakut. Kalau belum keluar, ya kita butuh bantuan orang lain. Terutama yang paling banyak terserang adalah perempuan. Kalau laki-laki bukan karena jin. Bukan. Karena apa? Lambe apa? Jadi Ustaz. Aduh. Iya. Kalau perempuan tidak. Kenapa? Perempuan coba ada halangan. Iya enggak? Sibuk ngurusi anaknya bapaknya melu Jadi kalau dalam torekoh itu seorang laki-laki suami ketika mau pergi itu harus pamitan sama istrinya, sebab doanya istri itu mustajab. Pamit, lo tolong lanang nggak bisa, harus minta izin, minta restu, minta doa, sebab doanya istri yang paling mustajab. Kalah doanya ibu kalau sudah punya suami. Jadi jangan dibenturkan. Itu yang didahulukan mana istri atau ibu? Ya KB didahulukan. Cuma porsinya acaranya beda. Jangan dibenturkan ya beli. Aja dia adu-adu. Penting dilarang. Ya penting KB. Mbok ya penting, wadon ya penting. Kamu dan bela ka wadon sih pribe. Seperti kan jangan aja diadu-adu dibenturkan. Penting mana yang harus didahulukan? Ya semuanya juga harus didahulukan. Ya, iya, mboknya pengen pelem, wadonnya pengen pelem, jadi pai kabeh. Aja sih, mboknya disit atau wadon disit, semuanya. Jadi kalau orang tua kita butuh ridho, kalau istri butuh doa. Jadi maka pengen lunga ki pamitan karo bojone ki. Istri kan Arab. Hah? Bojone Arab. Bojone Arab. Ya, lu rumah. Ngomongnya digentong. Lagi orang yang Arab pengen lu rumah nih. Pengen emang ya beli. Kenapa kita harus pamitan sama istri? Biar istri mendoakan berkah.
Dan kita lagi mana? Ya beliau di rumah tenang istri. Oh ya Melayu mau mana? Pak orang pamitan, sok bagi kader beli. Anak kita mending. Aja-aja. Iya. Padahal mah caranya bener. Tapi karena tidak pamit, seorang ditelepon orang aktif ya beli. Dipaten, telepon jadi paten bayar beli. Godok banget. Ada paket mantok semua itu ya beli. Jadi dengan istri kita harus baik, karena doa istri adalah doa yang paling mustajab di atas ibu kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberkati, diberi pertolongan, dimudahkan urusan kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa salim taslima. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baqi ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.